Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam Kompas Toko Iman GKIM Hosana. Pada episode kali ini kita akan membahas seorang tokoh Alkitab bernama Kornelius. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan, memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam kami membahas seorang tokoh bernama Kornelius. Kami mohon supaya Tuhan memberikan kami kerendahan hati untuk boleh belajar. Kami mohon supaya Tuhan memberikan kami pengertian untuk kami boleh mengerti apa yang kami bahas. Kami mohon supaya Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui pembahasan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari langsung saja kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 48 untuk kita mengetahui siapakah Kornelius dan bagaimana kisahnya. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai ayat 48. Dari keseluruhan Alkitab, hanya Kisah Para Rasul pasal 10 inilah yang mencatat tentang Kornelius. Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat yang ada di dalam pasal ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kita hanya akan membaca sebagian ayat saja. Sambil Bapak Ibu Saudara-saudari ikut membaca di dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakan mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 1 sampai ayat 8. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Kita lanjut membaca ayat 17b sampai ayat 18. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Kita lanjut ayat 21 sampai ayat 36. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu,
"Apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, "4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, 'Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang." Ayat 48a. Lalu ia, Petrus, menyuruh mereka, orang-orang yang ada di situ, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, termasuk juga Kornelius beserta seisi rumahnya dibaptis oleh Petrus pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dari pembacaan Alkitab yang barusan kita baca tadi, ada 4 hal yang dapat kita teladani dari seorang Kornelius. 4 hal yang dapat kita teladani dari seorang Kornelius. Apa saja itu? Yang pertama, Kornelius adalah seorang yang saleh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Kornelius bukanlah seorang Yahudi. Ia tidak dididik menurut hukum Taurat, ia tidak diajarkan tentang hukum Taurat, ia juga tidak bersunat. Tetapi menariknya di dalam ayat 2 jelas dikatakan bahwa Kornelius ini, ia adalah seorang yang saleh. Ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Ia juga senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dengan kata lain, Kornelius ini hanya agamanya saja yang beda. Dia bukan seorang yang beragama Kristen, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, bagaimana bisa Kornelius ini mengenal Tuhan, sedangkan dia bukan seorang Yahudi? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Alkitab memang tidak mencatat dengan jelas bagaimana ceritanya sampai Kornelius ini bisa mengenal Tuhan, atau siapa orang yang datang kepadanya dan memberitakan Injil kepada Kornelius. Tetapi tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Kornelius bisa mengenal Tuhan itu tidak lepas karena adanya rasul-rasul yang memberitakan Injil pada waktu itu, dan orang-orang percaya yang hidup memberikan teladan yang baik, sehingga membuat orang-orang yang tidak percaya, yang tidak kenal Tuhan, akhirnya mereka mau percaya dan kenal Tuhan. Dan tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Kornelius bisa percaya kepada Tuhan, itu juga tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati dan hidup Kornelius, sehingga ia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kalau Kornelius yang bukan seorang Yahudi itu, yang tidak dididik menurut hukum Taurat, tidak diajarkan tentang hukum Taurat itu, mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau menjalani kehidupan yang saleh, hidup yang benar, mau mengajak seisi rumahnya hidup takut akan Allah, dan mau berdoa kepada Allah, bagaimana dengan kita? Kita yang terlahir di dalam keluarga Kristen, kita yang dididik menurut ajaran Kristen, yang diajar menurut pengajaran Kristen, menurut kebenaran Alkitab, kita yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun menjadi Kristen. Sudahkah setiap kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Sudahkah setiap kita menjalani kehidupan yang saleh, hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan? Sudahkah setiap kita mengajak seisi rumah kita, suami, istri, anak, orang tua, saudara-saudara kita untuk hidup takut akan Allah? Sudahkah setiap kita senantiasa berdoa kepada Allah, membangun dan memiliki relasi pribadi yang intim dengan Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudariku,
Hal kedua yang dapat kita teladani dari Kornelius ialah Kornelius adalah seorang yang suka memberi tanpa membeda-bedakan. Kornelius adalah seorang yang suka memberi tanpa membeda-bedakan. Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa Kornelius ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, seperti yang sudah sempat kita bahas di poin yang pertama tadi, Kornelius dia bukanlah seorang Yahudi. Nah, inilah yang menarik. Kornelius yang bukan orang Yahudi itu, dia justru banyak memberi sedekah kepada orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika memberi sedekah, Kornelius dia tidak membeda-bedakan siapa yang akan dia beri. Dalam hal ini Kornelius tidak membeda-bedakan bangsa dan agama. Bapak Ibu saudara-saudariku, seperti Kornelius yang memberi tanpa membeda-bedakan, marilah kita juga belajar memberi tanpa membeda-bedakan siapa orang yang akan kita beri berdasarkan agama, suku, latar belakang kehidupan orang itu, atau berdasarkan kedekatan orang itu dengan kita. Kalau orang itu dekat dengan kita, maka kita akan beri sesuatu kepada dia. Tapi kalau dia tidak dekat dengan kita, maka kita tidak mau memberi sesuatu kepada dia. Jangan seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudariku. Belajar dari Kornelius, mari kita memberi tanpa membeda-bedakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, Kornelius banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Ini juga menunjukkan bahwa Kornelius banyak menolong orang-orang yang percaya kepada Allah. Ia memperhatikan sesama orang percaya yang berkekurangan, yang sedang dalam kesusahan. Dari apa yang dilakukan oleh Kornelius ini, mari Bapak Ibu saudara-saudariku, kita pun belajar untuk mulai memperhatikan dan menolong, membantu orang-orang percaya yang ada di sekitar kita, sesama anggota jemaat GKIM Hosana yang berkekurangan, yang sedang dalam kesusahan. Mari kita bantu, mari kita tolong mereka. Bapak Ibu saudara-saudariku, hal ketiga yang dapat kita teladani dari Kornelius ialah Kornelius adalah seorang yang taat melakukan perintah Tuhan. Kornelius adalah seorang yang taat melakukan perintah Tuhan. Mari perhatikan ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika Kornelius mendapat penglihatan dari Tuhan, dia melihat ada seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya. Kemudian malaikat itu memerintahkan dia untuk menyuruh orang pergi ke Yope dan menjemput Petrus di sana. Kornelius pada saat itu, ketika malaikat Allah itu sudah pergi, ia langsung memanggil dan mengutus 2 orang hambanya dan seorang prajuritnya yang saleh, yang selalu pergi bersama-sama dengan dia. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudariku? Orang-orang yang diutus oleh Kornelius ini untuk pergi berjumpa dengan Petrus, mereka itu adalah orang-orang kepercayaan Kornelius. Mereka itu bisa dikatakan adalah asisten pribadinya Kornelius yang selalu bersama-sama dengan Kornelius. Nah, dari sini Bapak Ibu saudara-saudariku, jelas kita bisa melihat bagaimana Kornelius itu dia taat melakukan perintah Tuhan. Seperti Kornelius yang taat melakukan perintah Tuhan, sudahkah kita juga taat melakukan perintah Tuhan? Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk setia beribadah kepadanya, sudahkah kita setia beribadah kepada Tuhan? Ketika Tuhan perintahkan kita kasihi sesama kita, sudahkah kita mengasihi sesama kita? Ketika Tuhan perintahkan, hai suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Sudahkah suami-suami mengasihi istri dan tidak berlaku kasar terhadap istri? Ketika Tuhan memerintahkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sudahkah istri-istri tunduk kepada suami? Ketika Tuhan memerintahkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu, sudahkah anak-anak mentaati dan menghormati orang tua? Ada begitu banyak hal yang Tuhan perintahkan kepada kita. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Marilah kita melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita itu.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal keempat yang dapat kita teladani dari Kornelius ialah Kornelius adalah seorang yang rendah hati. Kornelius adalah seorang yang rendah hati. Di dalam ayat pertama dari Kisah Para Rasul pasal 10 ini dikatakan bahwa Kornelius adalah seorang perwira yang disebut pasukan Italia. Nah, pasukan Italia ini artinya pasukan Romawi. Bapak Ibu saudara-saudariku, jabatan perwira adalah jabatan yang bukan jabatan kaleng-kaleng atau jabatan yang gampangan. Bukan Bapak Ibu, perwira adalah suatu pangkat yang tinggi di dalam struktur ketentaraan atau pasukan perang. Jadi Kornelius ini adalah seorang pemimpin pasukan perang, pemimpin tentara Romawi. Kornelius sudah pasti dia punya banyak prajurit, dia punya banyak anak buah. Ia dihormati, dihargai, bahkan ditakuti orang banyak. Ya, saya mencoba membayangkan bagaimana perawakan dari seorang perwira pasukan perang. Bapak Ibu saudara-saudariku, pasti seorang perwira pasukan perang, tubuhnya itu kekar, tinggi, tegas, berwibawa, gagah, berani, dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itulah perawakan Kornelius kalau kita berjumpa dengan dia. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku, menarik. Meski demikian, meski Kornelius adalah seorang perwira punya jabatan yang tinggi, ia rendah hati. Dia memiliki kerendahan hati. Dikatakan dalam ayat 25 bahwa ketika Petrus masuk ke rumah Kornelius, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Di dalam ayat 33b dikatakan di sana bahwa Kornelius juga dia mau mendengarkan Petrus berbicara, menyampaikan firman Allah. Kornelius berkata kepada Petrus, "Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, dari sikap Kornelius terhadap Petrus ini, kita pun diajarkan bahwa setinggi apapun jabatan kita, hendaklah kita tetap rendah hati, mau menghormati dan menghargai hamba Tuhan. Karena Petrus itu adalah seorang hamba Tuhan, seorang yang diutus oleh Tuhan. Kornelius meskipun dia seorang perwira, punya jabatan yang tinggi, dia mau menghargai Petrus, dia mau menghormati Petrus, dia mau mendengarkan Petrus berbicara. Nah, kita meskipun kita memiliki jabatan yang tinggi, marilah kita juga memiliki kerendahan hati, mau menghargai, mau menghormati seorang hamba Tuhan, mau mendengarkan hamba Tuhan berbicara, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini. Mari kita teladani Kornelius yang saleh, yang suka memberi tanpa membeda-bedakan, yang taat melakukan perintah Tuhan, dan yang rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar dari Kornelius. Kami mohon supaya Tuhan tolong kami, supaya kami juga hidup takut akan Tuhan. Kami boleh menjalani kehidupan yang saleh, kami boleh berbagi kepada sesama tanpa membeda-bedakan, memperhatikan sesama orang percaya yang sedang dalam kesusahan, yang berkekurangan. Kami juga mohon supaya Tuhan menolong kami, supaya kami juga dapat hidup rendah hati meskipun kami memiliki jabatan yang tinggi. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.